Mas, saluran pengaduan masyarakat bisa kemana sih, Mas? Ya, Jelasin. Paling kalau gampang misalnya. kalau pengaduan ini kan karena pilkada di tingkat kabupaten ya. Ya, ini pengaduannya di level bisa Bawaslu Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul, bisa di Panwascam, bisa di Panwaslu Desa. Tergantung kalau laporannya itu pidana, ya dugaan pidana, itu paling enggak kita harapkan ke Panwascam. Ya, Panwascam Oh, nanti Panwascam ya kalau minimal pidana. Panwascam, syukur kabupaten ya. Kalau Panwascam pun nanti juga akan disampaikan ke kabupaten. Karena apa? Karena untuk pidana ini harus diproses melalui sentra Gakumdu yang ada kepolisian dan kejaksaan. Di mana struktur terbawah itu ada di tingkat kabupaten. Nggak ada kejaksaan di level kecamatan soalnya kan ya. Kalau polisi ada polsek, tapi ya tapi nggak ada Gakumdunya ya. Intinya Gakumdu hanya dibentuk di level kabupaten, provinsi dan pusat gitu kan. Cuma kita provinsi kan nggak ada pilgub ya. Jadi tetap kita sifatnya hanya supervisi mendampingi. Nah kalau pelanggarannya administrasi ini bisa tergantung levelnya bisa paling bawah pun sekali tergantung tahapan. Kalau tahapannya sekarang ini kan mutarlih, pemutakhiran, daftar pemilih lah kira-kira seperti itu dan proses mutarlih ini banyak terjadi dari bawah ya. Dari PPDP di level RT ya. Atau bahkan lebih kecil TPS ya. Nah, kalau ada masalah ya kita berharap di level desa kelurahan itu bisa selesai karena desa kelurahan di DI ini kita sudah minta bentuk posko ya. Posko setidaknya di kecamatan. Posko ada 3. Ada posko sifatnya tetap itu di kantor-kantor Bawaslu atau Panwaslu kecamatan. Ya, kalau kelurahan nggak punya kantor ya karena hanya 1 orang. Beda dengan KPU, mereka PPS punya kantor di kantor desa biasanya ya. Nah, kalau apa namanya, yang lainnya adalah posko virtual. Foto ini teman-teman sudah kita minta buat posko virtual ya dalam bentuk flyer dan di situ kasih Google Form lah misalnya kalau masyarakat mau mengadu tinggal ngeklik gitu kan. Nah, yang satu lagi itu posko yang mobile. Mobile ini mungkin kita berharap sekali apa namanya teman-teman Bawaslu Kabupaten ini bisa apakah di tempat lapang di dekat pasar atau tempat-tempat yang kerumunan meskipun sekarang lagi physical distancing Iya, tapi kan betul. tetap ada ya. Nah, yang mungkin nanti bisa uji petik misalnya melalui apa websitenya KPU lindungi hak pilih.kpu.id itu nah, bisa cek sampel itu. Bagi kita itu ada temuan beberapa itu bermakna begitu eh, karena itu kan sampling ya sampling. Nah misalnya seperti itu mutarlih. Jadi kembali ke laporan itu tergantung dari tahapannya mas. Kalau tahapannya mutarlih pendaftaran pilih yang proses bahas apa core bisnisnya ada di level apa desa kelurahan ya ini bisa level kelurahan desa nggak apa-apa kecamatan nggak boleh gitu ya karena eh, ada di sana. Kalaupun nanti misalnya ada masnya mana? Mas Hendi Sleman atau mana? Nah, misalnya punya hak pilih di Sleman karena punya EKTP Sleman. EKTP Sleman atau enggak? Ya, betul. Sudah dicoklit belum? Sudah. 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 Nah, sudah ya, syukur. Kalau belum misalnya ada misalnya kakak atau adik yang family di satu kakak, di satu rumah itu misalnya terlewat ya, nggak masuk istilahnya dokumennya AKWK KPU itu yang dicoklit ya dan tidak masuk pemilih baru misalnya ya padahal sudah punya hak pilih sudah 17 tahun ya ataupun sudah menikah meskipun bawah umur misalnya ada ya itu misalnya terlewat nah itu bisa nyampaikan ke posko kita ya ke posko di Panwaslu Kelurahan Desa itu. Siap, Mas Bagus. Ini waktu kita sudah menjelang akhir. Wah cepat sekali ya. Cepat sekali ini, Mas. Kita baru ngobrol bentar ini padahal. Kita minta statement penutup nih, Mas. Closing Untuk statement ya. closing statement ini. Oke. Kepada para tribuners dan netizen di luar sana. Agar memastikan pemilu kada 2020 di 3 kabupaten di DIY akan berkualitas dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyejahterakan masyarakatnya. Ya Silakan Mas Bagus. ini tema berat ya. Baik pada tribuner ya karena ini
meskipun di masa pandemik, tapi ini negara tetap membuat keputusan bahwasanya pilkada tetap dilanjut di masa pandemik dengan protokol COVID. Kita tetap berharap meskipun ada keterbatasan mungkin ruang gerak secara fisik, teman-teman masyarakat kita berharap tetap berpartisipasi melalui ruang-ruang virtual yang mungkin melalui akun-akun di media sosial lembaga kami Bawaslu Kabupaten jajarannya itu sudah kita minta semuanya membuat akun gitu ya. Dan kita berharap di masa pandemik ini tantangannya berbeda seperti money politik, terus kemudian ada bantuan sosial yang mungkin dipolitisasi dan lain sebagainya. Mohon kita berharap agar para tribuner sih istilahnya ya, itu menjadi pemilih yang cerdas ya, yang bisa melihat mana yang calon pemimpin yang berpikir culas, termasuk yang melakukan pelanggaran gitu, dan juga berpikir mana yang memang baik ya. Jadi silahkan bisa berpikir kritis, menggunakan pikiran ya, dan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk menentukan pilihan, dan kita berharap ikut memantau, mengikuti ya, dan kita berharap ada keterlibatan masyarakat ketika misalnya ada dugaan money politik ataupun pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin nanti di tahapan-tahapan berikutnya terutama kampanye itu akan lebih masif. Jadi kita berharap tribuner menjadi pemilih cerdas dan ikut juga berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan. Ya, dengan itu kita berharap agar proses elektoral ini kompetisi elektoral ini untuk mencari pemimpin daerah yang baik ini bisa lebih terwujud dengan adanya kontrol dan partisipasi masyarakat tersebut. Gitu. Siap. Tribuners, tolak politik uang. Itu pesan Mas Bagus. Uang. Jangan pernah mau. Begitu Mas Bagus ya? Ya benar. Siap. Mas Bagus. Bukan soal besarnya. Bukan soal besarnya ini. Bukan soal besarnya. Tapi sama sekali tidak berharga untuk mempertaruhkan masa depan kita di kemudian hari. Siap Mas Bagus. Oke, pasti kalau tambahan Mas, kalau misalnya pemimpin yang menggunakan cara-cara money politik ya, politik transaksional lah istilahnya ya, kita yakinlah nanti ketika menjabat dia hampir dipastikan kecenderungannya pasti tidak ingin mensejahterakan rakyat, tapi ingin mencari pundi-pundi untuk kepentingan pribadi atau klannya untuk mengembalikan modal politik yang ilegal tadi gitu ya, money politik ya gitu. Siap Mas Bagus. Makasih sekali waktunya udah menyempatkan hadir sama-sama Mas Hendy di Tribun Jogja di tengah kesibukannya yang sangat padat. Lain waktu kita undang. Oke, siap. Boleh ya. Oke, siap. Boleh. Ngobrol hal-hal yang boleh jilid yang kedua dan seterusnya. Pasti. Siap Tribuners. Makasih sekali udah mantengin kita selama 30 menit ini ngobrol bersama Ketua Bawaslu DIY Mas Bagus Sarwono. Ketemu lagi minggu depan bersama saya dengan tema-tema yang pastinya lebih menarik. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tribun Jogja, akun Facebook Tribun Jogja, juga Instagramnya. Bawaslu ada medsosnya? Nah, apa namanya? Bawaslu DIY. Humas Bawaslu DIY. Silahkan di subscribe. Siap. Bawaslu DIY Instagram. Fanpage. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu pantengin buat saluran pelaporan juga bisa. Begitu ya Tribuners. Oh, channel pribadinya Mas Bagus nih. Ada, boleh disampaikan, boleh. Sinau Demokrasi dan Pemilu. Ini juga bagian dari ikhtiar saya pribadi ya untuk literasi publik ya, literasi terkait dengan elektoral khususnya agar lebih tersedia wacana di YouTube itu tidak diisi gosip-gosip aja. Betul. Tapi juga gosip maksudnya isu politik yang ada diskursus lah ya. Gitu ya. Ada diskursus lah gitu ya. Ya saya kira teman-teman juga bisa mampir channel saya meskipun isinya PowerPoint ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya. Tapi paling nggak bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Begitu ya Tribuners.
Makasih sekali lagi. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Tos dulu Mas.